Silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Udah selesai. Berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, Ibu minta kalian mempersiapkan alat tulis dan bukunya. Silakan dikeluarkan dulu di atas meja. Oke, sudah? Ibu absen satu persatu dulu ya. Adinda Sylvia, Aditya Putra, nggak hadir. Ada keterangan kah? Albu Kofi, nggak masuk juga. Alfi Royan, Alif Dian, Amanda, Andi Muhammad, absen masuk ya. Awaluna, Azwat, Cinta, Dede, Desya, Farhan, Febri, Gusti Anugrah, Intan Fraini, Julian, Kesya, Muhammad Fadil, Marcelina, Muhammad Farel, Muhammad Agustian, Muhammad Rizky Ali, Muhammad Sofian, Putri Hania, Raihan. Mulai kemarin ya berarti ya. Rehan, Rizky Aulia, Sheila, Shiva, Zohan, Zulfian Nur, Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya, tentang apa? Unsur. Oke, siapa yang masih ingat kira-kira unsur itu apa? Ada yang masih ingat yang kemarin? Oke, satu orang angkat tangannya nak. Oke, agak nyambung sedikit. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana secara kimia. Biasa unsur terdiri atas atom untuk ditulis dengan. Oke, berarti unsur adalah zat yang tidak dapat diapakan? Tidak dapat dibagi lagi ya? Karena dia sudah paling sederhana, gitu ya? Oke. Pada hari ini kita akan melanjutkan untuk mempelajari 4 bahasan. Yang pertama apa? Peserta didik mampu menyebutkan pengertian unsur dengan tepat.
Oke, tadi sudah? Oke, sudah ya. Yang kedua, peserta didik mampu apa? Iya, menentukan sifat-sifat unsur dengan tepat. Yang ketiga, iya, dari sifatnya tadi kita bisa juga mengelompokkan dia menjadi beberapa jenis ya, berdasarkan sifatnya. Dan yang terakhir apa yang akan kita pelajari? Iya, sekarang kita sudah tahu sifatnya. Nah, nanti kita akan tahu juga jenisnya. Setelah tahu sifat dan jenisnya, kalian akan melihat lingkungan sekitar. Kira-kira yang mana yang ada unsurnya, gitu ya? Iya. Nah, apakah kalian pernah melihat benda di bawah ini? Pernah? Ya, apa namanya? Ya, medali. Ada berapa medali di situ? 3. Biasanya kalau medali ini tiga medali ini jenisnya berbeda atau sama? Berbeda. Beda-beda ya? Oke. Untuk yang juara 1 biasanya medali apa? Emas. Oke, yang juara 2? Perak. Yang juara 3? Perunggu. Kira-kira apakah ini termasuk unsur? Iya. Sepakat? Sepakat. Oke. Jadi 3 medali di depan ini adalah unsur, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa pada saat menang lomba dikasihnya medali ini? Kenapa tidak besi? Kira-kira? Besi nggak ada. Oke, Ali, kenapa Ali? Boleh. Besi nggak ada. Oke, kalau kata Ali, besi tidak ada harganya atau kurang berharga gitu ya. Oke, ada yang punya pendapat lain? Ayo, kira-kira kenapa ya kok 3 ini? Apa Zohan? Ada punya pendapat? Atau sama dengan Ali? Kira-kira? Oke, tadi kurang berharga. Kemudian kalau Zohan bilang beda nilainya. Oke, sekarang Ibu tanya, kira-kira kalau dari medali 1, 2, dan 3 yang paling berharga yang mana? 1. Kemudian selanjutnya 2. Dari 2 itu dari perak ya. Dan yang ketiga perunggu. Oke, jadi kenapa sih Nak kok yang dipakai 3 logam tadi gitu ya? Ada emas, kemudian ada perak, ada perunggu. Nah, ternyata dari beberapa unsur logam, ada banyak ya, ada seng, ada tembaga juga kan? Kemarin kita belajar, ternyata 3 logam inilah yang tidak mudah teroksidasi, sehingga dia tidak berkarat. Paham? Paham. Tapi emas ini apakah bisa dicampur dengan zat lain? Tidak. Bisa. Bisa, tapi dia tidak akan merubah sifat aslinya. Ya, ini tadi sudah ya pengertian unsur. Nah, kemarin kita sudah belajar juga tentang sifat-sifat unsur. Ada berapa sifat? 2. Yang pertama? Yang kedua? Oke, sifat kimia dan sifat fisika. Kalau sifat kimia itu adalah sifat yang seperti apa? Ya, yang seperti apa? Siapa yang masih ingat? Apa Bu? Sifat kimia itu sifat yang seperti apa? Yang tidak dapat dibagi menjadi zat yang lebih sederhana. Oke, ini tadi unsur. Sifat kimia. Pengertian sifat kimia. Tidak dapat dilihat. Oke, tidak dapat dilihat ya dengan mata langsung gitu ya. Nah, oke, jadi dia bereaksi dengan zat kimia lainnya, membentuk zat baru, biasanya seperti itu. Kemudian kalau sifat fisika yang seperti apa? Yang bisa dilihat. Oke, benar, tepuk tangan dulu untuk temannya ya. Nah, sekarang
masukkan di sini. Kira-kira kalau yang pertama berbentuk padat, itu sifat kimia atau fisika? Fisika. Fisika. Kenapa sampean fisika? Karena dapat disentuh. Oke, karena dapat disentuh, dapat dilihat, dirasakan gitu ya. Berarti sifat yang menunjukkan fisik dari benda itu, berarti fisika. Oke, yang kedua. Berwarna silver mengkilap. Nah, kira-kira ini sifat apa? Fisika atau kimia? Fisika atau kimia? Fisika. Oke, fisika. Bisa dilihat ya warnanya. Oke, selanjutnya bereaksi dengan unsur lain secara kimia membentuk senyawa baru. Sifat apa ini? Kimia. Kenapa kimia? Iya, karena prosesnya kita tidak bisa melihat langsung. Dia melibatkan proses reaksi kimia, gitu ya. Dan yang terakhir, titik leleh tinggi. Kira-kira fisika atau kimia? Kimia. Ayo, fisika atau kimia? Fisika. Oke, ada yang bilang kimia. Sebelah kanan bilang kimia, sebelah sana yang benar fisika. Coba yang merasa ini adalah sifat kimia, angkat tangannya. Apa itu? Titik leleh tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasa langsung angkat semua yang ibu lihat. Oke, nah sisanya sifat fisika. Oke, silakan coba dibaca bukunya yang kemarin, yang dicatat di buku tulis. Pengertian sifat fisika dan kimia. Oke, coba dilihat titik leleh. Sifat apa? Fisika. Oke. Jangan ketukar ya. Oke, karena proses pelelehan itu bisa kita amati gitu ya. Oh iya. Selamat kadu. Rexel dipanggil. Siapa yang dipanggil? Ini ayo sih Pak. Ya, oke. Jauh ya. Boleh ambil. Oke, sudah ya. Kita lanjut lagi. Oke, sudah. Kita lanjut lagi. Sekarang kalau untuk jenis-jenis unsur, ada berapa jenis unsur? 3. Yang pertama ada apa? Logam. Yang kedua? Yang ketiga? Oke, kalau metaloid itu unsur yang seperti apa? Oke, benar ya Cinta. Tepuk tangan dulu Cinta ya. Nah, hari ini kita akan fokuskan pembelajarannya di unsur-unsur yang ada di sekitar kita beserta penggunaannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi. Perhatikan Ibu Benita. Oke, masing-masing perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Oke, sudah semua? Sudah. Ini lamor.
yang masih baru. Terus setelah didiamkan lama, misalnya kalian punya paku di rumah ya, setelah lama ketika mau digunakan, kalian pernah melihat ini? Oke, apa yang terjadi pada paku ini? Berkarat. Oke, ini gambar apa? Rantai. Ada yang punya rantai di rumah? Oke, ada yang punya, ada yang nggak ada ya. Tapi pernah lihat semua ya? Nah, setelah rantainya itu lama didiamkan, ada yang punya rantai berkarat? Oke, rantai kemudian paku itu terbuat dari apa kira-kira loganya? Besi. Nah, seperti yang ibu katakan tadi, kalau besi itu adalah salah satu logam yang reaktif dengan udara. Jadi kalau kalian taruh besi di ruangan terbuka atau di dalam rumah kalian yang sekiranya udara bisa masuk, maka besi akan mudah berkarat. Oke, siapa yang di rumahnya ada pagarnya dari besi? Gak ada ya? Oke, kalau pernah lihat pagar besi? Nah, untuk mencegah perkaratan biasanya dilakukan pengecetan, atau pewarnaan gitu ya. Nah, biasanya catnya itu cat minyak. Kalau untuk besi ya. Oke. Nah, kalau misalnya besi itu dilapisi dengan cat, besi dilapisi dengan cat, maka permukaan besi itu tidak mudah teroksidasi atau tidak mudah bereaksi dengan oksigen sekitaran. Nah, makanya biasanya untuk pagar-pagar rumah yang terbuat dari besi itu pasti dicat supaya tidak mudah berkarat. Ada pertanyaan sampai sini? Iya? Oke, karat itu bisa meracuni manusia atau tidak? Nah, kira-kira ada yang punya pendapat tentang karat bisa meracuni manusia atau tidak? Bisa. Lebih spesifik lagi Dede, kira-kira meracuni ini kalau kita dekat dengan karat atau kalau kita sampai misalnya masuk ke dalam tubuh kita karatnya? Menyentuh. Oke, kira-kira. Jadi pertanyaannya Dede, kira-kira apakah karat bisa meracuni manusia dengan menyentuhnya? Iya atau tidak? Tidak. Tunggu kecucuk. Oke, coba kalau tidak kira-kira alasannya apa? Kelompok 6 ya? 7. Kelompok 7 apa kira-kira? Karena tidak masuk ke dalam tubuh. Karena tidak masuk ke dalam tubuh. Oke, itu dari kelompok 6. Ada yang punya pendapat lain? Ada? Oke, coba. Karat tidak mempengaruhi besi. Karat Cuma mempengaruhi dengan besi. Oke, karat itu berpengaruh dengan besi. Jadi kalau misalnya manusia bersentuhan tidak kenapa-napa? Tidak ya? Oke. Biar ibu jabarkan. Kalau untuk perkaratan ini, kalau kita sentuh, setiap manusia ya, setiap kita itu punya titik sensitif masing-masing, ya kan? Ada yang kulitnya mudah sensitif, ada juga yang kulitnya tidak mudah sensitif. Nah, biasanya kalau yang tidak mudah, dia tidak apa-apa gitu. Tapi kalau ada beberapa orang yang kulitnya tuh sensitif, ketika kena karat itu bisa iritasi. Kayak misalnya seperti ini, ibu punya perhiasan. Nah, ibu punya perhiasan ya nak. Kemudian ibu pakai anting. Ternyata anting ibu itu dari logam besi yang berkarat. Nah, kalau lama-kelamaan tidak ibu lepas atau tetap dianting saja di telinga ibu, maka telinga ibu akan infeksi, akan iritasi seperti itu. Tapi kalau untuk sentuhan secara sebentar, seperti yang Sofian katakan tadi bahwa tidak ada efek yang serius, gitu ya? Paham? Gimana Dede? Bisa diterima? Ada pertanyaan yang lain? Ya, kenapa? Ada pertanyaan? Ada. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya.
Oke, sekarang kita mulai diskusinya ya. Masing-masing kelompok silahkan mengerjakan LKPD-nya. Ya, dibuka. Di situ ada petunjuknya, diisi dulu namanya. Oke, silakan didiskusikan ya bersama temannya. Oke, untuk pengerjaannya Ibu berikan waktu selama 20 menit. Oke, 20 menit ya. Silakan dilihat jamnya sekarang, 20 menit dari sekarang. Kalau ada yang ditanyakan, silakan panggil Ibu aja. Iya, Bu. Kita Cip, ada 92 bukan? Habis absen dulu. Habis absen dulu. Ya. Ada yang di dalam kabel namanya apa? Kawat. Kawat apa? Kawat apa? Ya, kabel gitu ya. Tapi juga cari mereka kan banyak tuh. Kalau Bu Adi tadi wajar, besi untuk wajar. Ada yang lain. Ya. Ini ada
Yang memutar Oke, nah berarti yang dikerjakan dari rumusan masalah ini ya. Oke, perhatikan. Di sini kan ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini adalah pertanyaan yang harus kalian jawab. Jawabnya di bagian hipotesis atau dugaan sementara dari kalian, gitu ya. Nah, misalnya masalah apa yang ditemukan pada teks di atas? Nah, kalian lihat dari cerita itu apa sih permasalahan di teksnya? Gitu ya. Selanjutnya, berikan hipotesis kalian atau berikan dugaan sementara kalian. Mengapa wajan tersebut dapat berkarat? Gitu ya. Terus langsung dikerjakan di kertas ini ada ya. Bu, sama cinta. Kenapa ada cinta? Ambil fungsinya Rehan. Ya,
Oke, perhatikan semuanya nak. Silakan dibuka lembar kerjanya yang nomor 3. Ya, ada tabelnya di situ ya. Oke, sudah? Nah, perhatikan. Di sini tadi Ibu habis bagikan kartu unsur. Nah, ini namanya kartu unsur. Ya, kartu unsur ada 3 kan tadi? Nah, di sini juga ada 3 tabel. Jadi kartu unsurnya untuk nomor 3 gitu ya. Ibu kasih contoh, Ibu ambil satu unsur untuk apa ini? O. Oke, lambang unsurnya O. Ya kan, misalnya Ibu taruh di nomor 1. Kira-kira nama unsur ini apa? Oksigen. Kemudian lihat lagi. Jenis unsurnya logam apa non-logam? Oke, non-logam. Kegunaannya? Iya, biasanya, bukan biasanya. Untuk bernapas ya. Oke, gas oksigen itu paham? Kalau nggak
Berarti kelompok 6 yang menjawab soal nomor 4. Yang tidak menjawab nanti akan menanggapi. Nah, gitu ya. Atau boleh bertanya. Oke, jadi kalian harus menguasai nomor yang kalian jelaskan. Kumpulkan sebanyak-banyaknya informasi. Kamu ini besar. Kamu lagi di mana? Ngirim stiker dari Iblis. Termasuk simbol puncak. Enggak kok. Dan misalnya nih oksigen aja. Kemudian jenisnya oksigen. Ya. Iya, non-logam. Gunanya apa? Napas. Iya, untuk bernapas. Sekarang lagi cari bijinya. Apa? Bukan, kalau di bagian itu H aja. Jadi mana? Kamu kenapa?
Namanya apa? Jadi aku cari iya, dan resmi memang tahu. Aku baca pembukaan siapa? Aku nama saya Masalah apa yang ditemukan pada teks di atas? Tuliskan hasil diskusi kalian. Jawaban nomor 1, Bu Ani membeli wajan baru karena wajan yang biasa ia gunakan sudah berkarat dan tak layak dipakai.
Yang kedua, berikan hipotesis kalian mengapa wajan tersebut dapat berkarat. Jawabannya karena wajan tersebut terbuat dari besi. Oke, itu jawaban dari kelompok 3. Kelompok yang lain ada yang mau menanggapi atau bertanya? Atau mau menambahkan juga boleh? Bagaimana? Kenapa tadi kenapa? Oke, kelompok berapa mau tanya? Kelompok 1 mau tanya ke kelompok 3. Kenapa tadi bilang? Bisa bilangin Jawabannya nomor tadi. Jawaban nomor 2. Karena wajan tersebut terbuat dari besi. Apa sih? Oke, kelompok 3 dari hasil diskusinya mengatakan mengapa wajan tersebut dapat berkarat. Nah, jadi mereka melihat dari sudut bahan wajannya. Nah, jadi menurut mereka wajannya itu dari besi sehingga mudah berkarat. Oke. Ada pertanyaan? Ada. Oke. Silakan perkenalkan dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofian dari kelompok 1 bertanya. Tadi dijawab itu terbuat dari besi kan? Apakah hanya karena terbuat dari besi itu menyebabkan berkarat? Terima kasih. Apakah karena dia terbuat dari besi? Itu yang menyebabkan berkarat. Iya, itu yang menyebabkan berkarat. Oke, kira-kira kenapa kok bisa terjadi perkaratan? Oke, Ibu kasih waktu untuk pikir dulu ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk nomor 2. Kelompok berapa tadi yang dapat undiannya? 5. Oke, kelompok 5 silakan. Oke, yang mana kelompok 5 kelompok yang laki-laki? Biar suaranya boleh berdiri dulu. Uang logam, belanja, emas bisa dipakai sebagai perhiasan, perak bisa digunakan untuk buat medali dan bisa buat uang. Hah? Oke. Jadi tadi disebutkan ya sama kelompok 5 3 unsur beserta kegunaannya. Yang pertama ada apa itu? Logam untuk berbelanja. Oke, untuk alat tukar gitu ya. Oke, kira-kira logamnya dari apa kalau logam? Dari mana? Kalau emas mahal nanti uangnya. Oke, bisa dari perak. Oke, selanjutnya emas bisa dipakai sebagai perhiasan. Oke, berarti masih 2 ya. Mau nanya lagi? Kelompok berapa? 1. Oke, boleh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ingin bertanya, apakah kegunaan emas hanya untuk perhiasan? Oke, apakah kegunaan emas hanya untuk perhiasan? Oke, Ibu kasih waktu untuk berpikir dulu ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Harus nyebutkan, tidak bertanya belum.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil jawaban nomor 3. Simbol unsur O. Nama unsur oksigen. Jenis unsur non-logam. Kegunaan untuk bernapas. Simbol unsur Ag. Nama unsur air roksa. Jenis unsur logam. Kegunaan untuk dimanfaatkan dalam alat-alat laboratorium. Simbol unsur Ca. Nama unsur kalsium. Jenis unsur non-logam. Kegunaan untuk memperkuat daya tahan tubuh. Oke, daya tahan tubuh ya. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok 4. Adakah kelompok yang ingin menanggapi atau menambahkan? Boleh. Atau sama pendapatnya dengan kelompok 4? Kelompok 2. Silakan, Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, di bagian kalsium jenis unsurnya non logam itu dapat di bagian mananya ya? Soalnya saya berbeda, saya logam. Hah? Beda-beda. Kaget-kaget refleks berbeda. Oke, pertanyaannya dari kelompok 2, kalsiumnya itu dapat dari mana? Ya termasuk non logam. Oke, itu ya. Selanjutnya, untuk pertanyaan terakhir dijawab oleh kelompok 6. Tanya kakak-kakaknya. Oh masih ada? Masih. Oke. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Contoh daya tahan tubuh seperti apa? Bisa tolong jelaskan? Oke, daya tahan tubuh seperti apa? Assalamualaikum Oh, warahmatullahi langsung jawab. Ya. Oke, langsung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab pertanyaan Muhammad Sofia. Jawabannya untuk memperkuat tulang. Oke. Jelaskan. Bu, sebentar. Saya ingin menjawab lagi. Kan yang ditanyakan daya tahan tubuh, bukan tulang. Iya. Oke, gimana mau nanggapin atau mau diskusi dulu? Ayo mau jawab nanti gimana? Ya, gimana? Dulu Bu. Diskusi dulu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Jalannya dijelaskan dulu. Nomor 4. Pelajaran yang yang memahami tentang yaitu unsur karbon, kalsium, fosforis, oksigen, nitrogen, humus, merkuri, raksa, dan lain-lain. Oke, tadi ada disebutkan ya beberapa hal yang mereka dapatkan hari ini. Oke, yang pertama apa tadi? Memahami tentang unsur. Oke. Sudah paham tentang unsur ya hari ini kita ya? Oke, unsur adalah zat yang seperti apa?
Oke, ada lagi? Atau cukup dari kelompok 6? Oke, sekarang untuk kelompok yang lain ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Kenapa? Ada pertanyaan lagi? Ada. Oke, yang lain ada? Atau cukup? Cukup. Kalau cukup, kita kembali ke pertanyaan awal ya. Nah, pertanyaan untuk kelompok 3 dari kelompok 1. Oke, silakan. Bentar lagi. Atau ada yang sudah dapat jawabannya kelompok lain? Kelompok 5 dari kamu ya? Oke, kelompok 5 mau menjawab kelompok 1 ya tadi ya? Apakah hanya dipakai untuk perhiasan saja? Oke, kalau dari kelompok 5, oke, bisa untuk diperjualbelikan, gitu ya. Berarti maksudnya ke fungsi ada perhiasannya gitu ya. Gimana kelompok 1? Kurang. Nah, selain itu Ibu tambahkan juga, selain untuk perhiasan, ternyata emas juga bisa digunakan untuk medali. Nah, untuk penghargaan atau apresiasi, gitu ya. Itu jawabannya jawab piala. Sudah? Ada yang mau? Gimana? Ada lagi yang mau jawab pertanyaan dari temannya? Kelompok 3 sudah? Tolong secepatnya dijawab sedikit. Atau ada kelompok 4 yang mau jawab pertanyaan dari mana mendapatkan kalsium itu non logam? Kira-kira? Kami itu pakai kalsium mama. Kita ada yang ada. Itu sudah. Dia logam gitu logam dari mana ketemu logam. Ada kayaknya dia jantung Kalsium. Roban apa Ya sudah. siapa ada Oh ya, dari mana kalian bisa mengatakan bahwa kalsium itu non logam? Kalau kelompok 2 menurut mereka kalsium itu logam. berarti kamu yang bakal Logika aja pakai pakai logam. Oke, sudah? Gimana nak? Mau jawab? Menurut kalian? Kalau misalnya nanti jawabannya kurang tepat nggak apa-apa, kan kita bahas sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan Kenapa? Dari mana kalian mendapatkan kalsium itu non logam? karena kalsium itu cair. Jadi kalau cair berarti dia non logam, gitu kan? Sudah, ya nanti bahas. Oke, itu tadi jawabannya ya. Oke, kalau menurut mereka berarti masih mengatakan kalsium itu non logam. Ya. Oke, di sini kelompok mana aja yang memilih kalsium itu non logam? Oke, kelompok 1, 3, 5, 4, dan 6. Berarti yang
logam hanya kelompok dua. Oke. Yang benar ya, yang benar kalsium itu termasuk unsur logam. Nah, jadi yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak salah. Oke, logam itu bukan berarti besi, tapi kalau besi sudah pasti logam. Oke, kalau logam itu banyaknya macamnya, ada kalsium, ada kalium. Nah, itu semua ada di dalam tubuh kita. Nah, silakan kalian buka di sini. Halaman 143. Nah, ini nanti kalau kalian di jenjang SMA kalian bakal ketemu yang namanya tabel periodik unsur. Nah, kemarin Ibu ada katakan kan bahwa unsur itu ada banyak jenisnya, ada 118 yang sudah ditemukan. Nah, 118 ini ada di dalam tabel periodik. Nanti kalau yang masuk SMA atau SMK ketemu ininya. Dilihat di situ ya, CA warnanya oranye. Ada keterangannya. Oranye itu adalah logam alkali tanah atau unsur golongan 2. Ya, berarti tidak semua yang masuk ke dalam tubuh ini non logam ya? Ada pertanyaan? Tidak. Ada lagi kan? Oke, kelompok 3 ingin menjawab kelompok 1. Sofian, ada yang mau jawab pertanyaan? Saya menjawab pertanyaan kelompok 1. Apakah karena terbuat dari besi wajan jadi lebih mudah berkarat? Bisa juga karena terkena udara yang berlebihan dan jarang digunakan. Oke, jawabannya kena udara yang berlebihan dan jarang digunakan. Gimana kelompok 1? Kalau misalnya mau beli peralatan dapur supaya tidak mudah berkarat, biasanya pilih yang aluminium atau stainless steel gitu ya. Sudah semua pertanyaannya terjawab? Belum kok. Yang saya Kamu pertanyaan Sofian. dan tunggu jajannya tua. Oke, jajan tahan tunggu. Mungkin bahasa dari kelompok 3 tadi itu kurang tepat ya. Jadi maksudnya bukan daya tahan tubuh, tapi dapat membantu pertumbuhan tulang, gitu ya. Oke, ada banyak macamnya ya. Jadi kalsium bisa untuk pertumbuhan tulang, bisa untuk gigi. Kemudian juga kalsium itu biasanya dipakai untuk obat-obatan untuk mengeringkan luka. Nah, itu ada kalsiumnya juga. Untuk perawatan jantung juga ada kalsium. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gak ada ya? 5 menit lagi lah ya? Oke, sekarang akan menilai teman di sebelahnya, jadi meningkat. Misalnya Sofian menilai Ali, kemudian Ali menilai temannya, gitu ya. Nah ini cepat aja lah, karena cuma di checklist saja. Meningkat ya. Paling tinggi ya. Nilainya yang jujur ya. Yang berikan dua lah. Aku Oke, waktunya ini 5 menit saja karena hanya mencetak saja. Bos kamu Oke, di sini tidak usah tuliskan kalau menilai, ini aja.
saya dari tapi kesalahan saya tidak. Rehan kasih dibuka. Oke, sudah ya. Kasih yang bukannya. Ya, 8 BK. Iya. Yang rusak harus diganti itu. 8 BK ya, berarti nanti masuk lagi kamu. Kenapa aku? Ya, sudah nak. Oke, hari ini kita sudah diskusi ya. Ya. Kemudian apa saja yang sudah kita dapatkan dari hari ini? Ya, belajar tadi, belajar tentang apa? Unsur. Oke, apa yang dimaksud dengan unsur? Oke, unsur adalah zat yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian unsur dibagi menjadi berapa jenis? 3. Apa saja?
berlangsung kalau tidak ada. Oke. Kemudian ada perkaratan juga ya. Kemudian kalau fungsi kalsium. Buat itu. Ya, ada di susu ya Ali ya. Supaya apa? Supaya kuat Ya, baik untuk pertumbuhan. Ya, tulang. Kemudian apa lagi? tinggi badan. Tinggi badan. Itu gigi juga ya. Oke, setelah itu ada apa lagi? Raksa. Nah, raksa itu apa? Buat kedokteran. Iya, Lempar kedokteran bisa. Kemudian untuk reagen di laboratorium juga bisa gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya untuk hari ini. Ketua kelasnya silakan pimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Berdoa selesai. Setelah kita selesai belajar, semoga kita mendapatkan hikmahnya. Kita belajar, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa masih dimulai. Sudah selesai. Berdiri. Ucapkan salam.